Mengapa kita tidak menjelajahi Venus mengingat bahwa Venus lebih dekat dengan bumi daripada Mars? Planet mana yang paling dekat dengan bumi? Mengejutkan, itu bukan Mars. Meskipun Mars sudah dikenal, itu bukan planet yang paling dekat. Dari segi jarak, Venus adalah planet yang paling dekat dengan bumi. Meskipun Merkurius menghabiskan lebih banyak waktu, secara rata-rata lebih dekat dengan bumi daripada Venus. Bagaimana mungkin ini terjadi? Jika Venus adalah planet yang paling dekat dengan bumi, mengapa tidak ada banyak misi eksplorasi ke sana? Ayo, saat ini, kita tengah berada di era di mana eksplorasi antariksa serius mempertimbangkan kemungkinan mencapai Mars dalam beberapa tahun ke depan. Miliarder Elon Musk, sosok yang menonjol, secara tak henti-hentinya mengulangi tujuannya untuk membawa manusia pertama ke planet merah sesegera mungkin. Niat ini semakin nyata dengan agensi antariksa seperti NASA mengimplementasikan program untuk mengambil langkah-langkah pertama menuju kolonisasi Mars. Dalam situasi ini, dipertanyakan obsesi mengunjungi Mars daripada Venus, planet yang jauh lebih dekat dengan bumi. Perlu diingat bahwa sejatinya urutan planet berdasarkan jaraknya dengan matahari adalah Merkurius, Venus, dan bumi. Merkuri seharusnya jauh lebih jauh dari Venus, mengingat kecepatan rotasinya yang jauh lebih tinggi. Hal ini menyebabkan, secara rata-rata, Merkuri tetap lebih dekat dengan bumi daripada Venus, yang memiliki rotasi yang lebih lambat dan akibatnya menghabiskan lebih sedikit waktu menjauh dari planet kita. Namun, dalam praktiknya, situasinya benar-benar berbeda. Venus berada lebih dekat dengan bumi daripada Merkurius saat ini, karena jarak yang lebih pendek di antara kedua planet itu. Dengan demikian, menyatakan bahwa Venus berada di sekitar bukanlah kesalahan. Namun dari sudut pandang ini, Merkurius masih lebih jauh dari kita daripada Mars. Untuk mencapai Merkurius, pesawat ruang angkasa perlu dipercepat menggunakan bantuan gravitasi selama bertahun-tahun. Sementara untuk sampai ke Mars, kita dapat memanfaatkan peluang pertemuan antara kedua planet tersebut setiap 26 bulan sekali, memungkinkan perjalanan kurang dari setahun. Apa planet yang paling dekat dengan bumi? Tinggalkan komentar Anda jika Anda ingin kami membuat video menjawab pertanyaan ini. Pada zaman dahulu, akan tidak terpikir bahwa Venus akan tidak dibahas lebih lanjut oleh sains seperti yang terjadi saat ini. Pada abad ke-18, Venus adalah titik fokus yang mendorong para astronom dan ilmuwan untuk menguak rahasia sisi tata surya. Kemanusiaan akhirnya melakukan lompatan penting dengan meninggalkan planet dengan pesawat luar angkasa. Dan tujuan perjalanan pertama adalah Venus. Ini adalah pertemuan pertama yang sukses di luar bumi dan juga planet pertama di mana manusia dapat menjelajahi teknologinya. Venus dianggap praktis sebagai saudara kembar bumi karena memiliki kesamaan dalam ukuran, kepadatan, gravitasi, dan komposisi fisik. Kedua planet tersebut terletak di zona yang dapat ditinggali di bintang kita dan relatif dekat satu sama lain. Namun pada suatu saat dalam sejarah tata surya, bumi berubah menjadi surga kosmik bagi kehidupan seperti yang kita kenal. Sementara Venus menjadi neraka yang tidak ramah dan sangat panas di mana tidak ada bentuk kehidupan yang bisa bertahan hidup. Tapi mengapa? Hal ini telah dibahas dalam video sebelumnya, di mana kami menjelaskan berat badan yang akan Anda miliki di setiap planet dalam tata surya. Kesulitan dari planet Venus termasuk atmosferanya asam, beracun, dan sangat berkabut, yang dapat mengikis logam dan merusak komponen elektronik. Selain itu, permukaan planet ini mencatat suhu rata-rata 430 derajat Celcius, mampu melelehkan bahkan pakaian antariksa. Awan tebal selalu hadir, menutupi sinar matahari dan mengubah langit menjadi latar belakang oranye penuh badai, petir, dan hujan asam yang melapuk segala sesuatu di jalannya. Penting untuk diingat bahwa Venus mengalami efek rumah kaca intens, menghasilkan suhu ekstrem dan konstan terlepas dari lokasinya. Musim dingin tidak ada di Venus, yang membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri dari panas ekstrem. Selain itu, tekanan atmosfer di planet ini setara dengan 90 bar, yang akan sama seperti berada setengah kilometer di bawah permukaan laut. Dalam kondisi ekstrem ini, bertahan hidupnya manusia atau bentuk kehidupan apapun tidak terbayangkan. Inilah yang kita yakini. Kembar yang terpisah sejak lahir. Beberapa tahun yang lalu, teleskop luar angkasa Kepler menemukan lebih dari 3.000 planet di sekitar bintang lain.
Banyak di antaranya mengorbit zona yang dapat dihuni di mana air dapat ada dalam keadaan stabil di permukaan. Bumi 2.0 ini terletak ratusan ribu tahun cahaya dari jarak dan sulit untuk diteliti dengan teknologi modern karena kita hanya melihat titik cahaya minimal. Ada Bumi 2.0 yang sangat dekat dengan kita, berlokasi di Venus. Penelitian tentang atmosfer planet kedua terdekat dari matahari ini menunjukkan bahwa di masa lalu yang jauh, Venus kemungkinan besar adalah dunia yang ditutupi air, mirip dengan bumi. Mungkin dulunya ada lautan dan bahkan hutan yang luas penuh dengan kehidupan. Tidak mungkin untuk membuktikan hal ini saat ini, tetapi dengan mempelajari sejarah Venus, kita dapat lebih memahami sejarah bumi dan sifat-sifat dari planet ekstrasurya yang dapat ditinggali. Selain itu, ketika mengatasi masalah perubahan iklim, para ilmuwan dan pembuat keputusan dapat melihat ke Venus. Untuk atmosfer Venus berubah dari surga mirip bumi menjadi neraka saat ini, sesuatu yang luar biasa harus terjadi. Menurut para ahli seperti Bob Grimm, Direktur Departemen Studi Tata Angkasa di Southwest Research Institute, bumi tidak akan berubah menjadi Venus karena hal tersebut membutuhkan jumlah karbon dioksida yang tidak dimiliki planet kita. Namun, Venus memberikan pelajaran berharga tentang evolusi iklim di bumi di masa depan, dan pemahaman mendalam tentang proses-proses ini akan memungkinkan kita lebih siap menghadapi perubahan iklim yang akan datang dalam beberapa tahun mendatang. Dengan begitu banyak pengetahuan yang dapat diperoleh di planet yang begitu dekat dengan bumi, wajar untuk bertanya mengapa NASA menghentikan eksplorasi Venus. Mengapa NASA tidak menginvestasikan lebih banyak waktu pada eksplorasi Venus, planet yang begitu penting? Jawabannya adalah uang. NASA hanya menerima 0,5% dari anggaran federal ISS untuk inisiatif penjelajahan luar angkasa, dengan hanya sebagian kecil dialokasikan untuk penelitian planet. Selain itu, eksplorasi Mars jauh lebih terjangkau daripada penelitian Venus, dengan berbagai alasan. Mars berada pada jarak yang lebih jauh daripada Venus, namun pergerakannya yang lebih lambat memudahkan jangkauan pesawat antariksa kita, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebaliknya, Venus lebih dekat dengan matahari, memiliki pergerakan yang lebih cepat, yang memerlukan pesawat antariksa kita mencapai kecepatan yang sangat tinggi, hanya dimungkinkan dengan bantuan gravitasi. Mars tidak menyebabkan korosi pada timbal. Rover yang dikirim ke planet merah tetap beroperasi, meskipun harapan awal mereka hanya beberapa tahun. Saat ini mereka tetap aktif selama beberapa dekade, menunjukkan kesesuaian Mars dengan teknologi. Pola keramah tamahan ini menunjukkan bahwa planet ini juga akan menyambut manusia dengan ramah ketika kita mengunjunginya. Namun, melakukan misi robotik di permukaan Venus sangat berisiko dan berumur pendek. Wahana penjelajah Venera 13 diluncurkan oleh Uni Soviet pada tahun 1981, memegang rekor operasi terlama hanya 2 jam. Oleh karena itu, NASA enggan menginvestasikan jutaan dolar dalam misi tanpa jaminan. Sebuah planet hanya untuk mengumpulkan data selama beberapa jam. Selain itu, Mars memiliki daya tarik romantis yang tidak akan dimiliki Venus. Dalam waktu dekat, manusia mungkin bisa berjalan-jalan di Mars dan mungkin bahkan mendirikan tempat tinggal di sana. Sejarah mendorong kita untuk melanjutkan penelitian dan eksplorasi planet merah ini, yang berpotensi menjadi rumah kedua umat manusia. Sulit diimajinasikan bahwa suatu hari manusia dapat berjalan di permukaan Venus. Venus, Bumi, dan Mars memiliki kesamaan yang signifikan. Meskipun ketiganya berada di zona yang dapat dihuni, hanya Bumi yang memenuhi semua kondisi yang diperlukan untuk mendukung kehidupan dan air dalam bentuk cair. Eksplorasi planet-planet ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman masa lalu mereka, tetapi juga memperluas pemahaman kita tentang planet kita sendiri. Hidup yang menggerakkan eksplorasi adalah salah satu alasan utama mengapa agensi antariksa di seluruh dunia tidak fokus untuk menjelajahi Venus. Keinginan manusia yang gigih untuk mencari bukti bahwa kita tidak sendirian di alam semesta, atau dengan kata lain, bukti kehidupan di luar angkasa, membuat pertanyaan tentang kesendirian kita di kosmos tidak bisa diabaikan oleh agensi antariksa manapun. Itulah mengapa berbagai rover dikirim ke Mars untuk mengevaluasi kondisi dapat ditinggali, dan dengan rover Mars 2020 mengidentifikasi daerah yang cocok untuk kehidupan. Demikian pula, teleskop mencari eksoplanet di zona yang dapat dihuni di sistem-sistem surya dengan karakteristik yang tepat untuk adanya air cair dan tanda-tanda potensial dari peradaban asing yang cerdas.
tindakan kolektif kami memiliki satu tujuan tunggal, menemukan sesuatu, apapun itu, yang dapat memperbarui harapan kita bahwa kita tidak sendiri di alam semesta yang luas ini. Sampai saat ini, salah satu tujuan utama ekspedisi ke Mars adalah mencari air, karena di mana ada air, bisa ada kehidupan. Setidaknya kehidupan dalam bentuk yang kita kenal, yang terbentuk oleh karbon dan membutuhkan oksigen. Kehidupan di bumi adalah satu-satunya bentuk kehidupan yang kita kenal di alam semesta, sehingga kita tidak bisa mencari jenis kehidupan lain. Badan antariksa fokusnya saat ini pada Mars dan bulan-bulan dari Jupiter dan Saturnus, mencari petunjuk kehidupan, terutama di bulan-bulan dengan cadangan air beku yang besar. Eropa, bulan Jupiter, dan Enceladus, bulan Saturnus, adalah dunia beku yang mungkin memiliki lautan di bawah lapisan es tebal mereka. Pencarian kehidupan asing membuat Venus kurang menarik untuk dieksplorasi, berbeda dengan bulan-bulan tersebut. Dalam masa lalu, dipercayai bahwa Venus memiliki lautan di permukaannya karena kedatangan asteroid dan komet yang membawa air ke bumi, serta komponen penting bagi kehidupan, seperti asam amino dan prekursor mereka. Jika situasi ini terjadi di bumi, kemungkinan juga terjadi di planet-planet lain dalam sistem tata surya, seperti Venus. Jadi apakah kehidupan di Venus mungkin telah berkembang selama periode ini? Bumi telah bisa ditinggali selama sekitar 3,9 miliar tahun. Sementara Mars memiliki kondisi yang dapat dihuni selama sekitar 500 juta tahun. Ada kemungkinan bahwa bulan Jupiter, Europa, saat ini dihuni. Venus, sayangnya, tampaknya tidak menawarkan kondisi yang diperlukan untuk mendukung kehidupan, yang telah membatasi misi eksplorasi luar angkasa dibandingkan dengan planet lain. Namun, NASA telah membawa kabar baik bagi para penggemar Venus, baru-baru ini mengumumkan 2 misi baru untuk planet ini. Misi-misi baru tersebut bertujuan utama untuk memahami transformasi planet ini menjadi lingkungan yang seperti neraka, meskipun memiliki kesamaan dengan bumi. 2 misi ini dipilih selama babak ke-9 dari kompetisi program Discovery NASA, yang pada tahun 2019 membuka panggilan baru untuk proposal. Sejak itu, lebih dari 20 misi penjelajahan luar angkasa dan instrumen telah dikembangkan untuk mengungkap evolusi tata surya. 2 misi yang ditujukan untuk Venus telah disetujui untuk menerima pendanaan awal sebesar $500 juta masing-masing untuk pengembangannya. Misi-misi itu dijadwalkan diluncurkan antara tahun 2028 dan 2030. Misi yang dipilih untuk menjelajahi Venus adalah Da Vinci Plus, yang akan menyelidiki atmosfer dalam planet itu dengan menganalisis gas mulia, kimia, dan citra. Misi Da Vinci Plus akan bertujuan untuk menganalisis komposisi atmosfer Venus untuk memahami asal dan evolusinya, serta untuk menentukan apakah planet itu pernah memiliki samudra. Misi pertama melibatkan pesawat penyelidikan yang akan menembus atmosfer Venus yang padat untuk menganalisis gas mulia dan elemen lainnya, dengan tujuan memahami alasan efek rumah kaca yang intens di planet ini dibandingkan dengan bumi. Misi kedua adalah Veritas, yang akan menyelidiki aspek seperti emisivitas, radiotelevisi, INSAR, topografi, dan spektroskopi Venus. Veritas akan memetakan permukaan Venus untuk menyelidiki sejarah geologi planet tersebut dan memahami mengapa evolusinya berbeda dengan bumi. Mengorbit di sekitar Venus, Veritas akan melakukan pemetaan elevasi sebagian besar permukaan planet ini, menciptakan rekonstruksi topografi 3 dimensi, dan memeriksa proses iklim seperti tektonik lempeng. Aktivitas gunung berapi masih berlangsung di Venus. Misi-misi baru ini memiliki tanggung jawab untuk mengungkap misteri planet yang sebelumnya tersembunyi, memberikan informasi tentang kemungkinan keberadaan kehidupan mikroba di awan-awannya. Bagaimana kalau kita membuat video dengan lebih detail tentang ekspedisi mendatang ke Venus ini? Tolong bagikan pendapat Anda kepada kami melalui komentar berharga.